Halo loh, apa kabar? Kembali berjumpa dengan kami, saya Sunung Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky ada yang seru ini. Wartawan istana ini lagi pada sebel nih kelihatannya karena wawancara dengan Jokowi yang sering disebut sebagai doorstop interview itu sekarang justru mulai direkayasa ini oleh istana ini. Mungkin kantor komunikasi presiden ini ya kan karena baru saja dibentuk ya. Yang wawancara ini sekarang kalau yang ditampilkan di YouTube-nya sekretariat presiden itu yang wawancara bukan wartawan tapi ya ASN di kantor presiden, dan baru hasil wawancaranya itu diberikan kepada wartawan seolah itu hasil doorstop interview mereka dengan Pak Jokowi gitu. Jadi istilah doorstop sekarang itu yang penting kelihatan pintu itu maksudnya tuh. Jadi bayangkan misalnya keunikan dari doorstop adalah kegembiraan wartawan untuk langsung menyodorkan mic dan langsung dapat jawaban tanpa ada basa-basi, tanpa ada rekayasa dari narasumber. Itu namanya doorstop, tidak perlu dipersiapkan semacam teks atau rilis resmi itu. Jadi keinginan kita untuk berkomunikasi memang pada ujungnya ditentukan oleh kemampuan kita untuk percaya diri tuh. Jadi kalau akhirnya terbongkar skandal bahwa Jokowi memang nggak pernah doorstop secara real tapi direkayasa, lalu pertanyaan kita, ya kalau begitu Jokowi dari awal direkayasa dong masuknya dia di istana tuh. Dan memang dia direkayasa karena kapasitasnya tidak cukup untuk hadir secara mandiri, hadir secara otentik, tumbuh di dalam diskurs dengan publik kan. Kan itu menunjukkan betapa watak seseorang itu memang dari awal sudah menunjukkan kapasitasnya. Jokowi di luar negeri juga nggak mungkin doorstop, apalagi karena mungkin keterbatasan alat komunikasi. Tetapi kalau cuma soal bahasa ada penerjemah. Kalau bicara di luar negeri pasti disediakan penerjemah tuh. Pak Harto juga disediakan penerjemah, tapi Pak Harto nggak pernah doorstop yang direkayasa tuh. Pak Harto mengerti apa yang mesti diucapkan, maka dia panggil penerjemahnya tuh. Ini yang saya ucapkan pada Ronald Reagan misalnya tuh, pada Margaret Thatcher. Jadi ada semacam kekuatan batin atau kekuatan jiwa untuk mengatakan saya Presiden Republik Indonesia, saya nggak ada masalah dengan publik internasional, yang penting saya ucapkan ini poin Indonesia. Orang nggak lihat itu pada Jokowi, apalagi terbuka sekarang bahwa Jokowi memang nggak pernah berani doorstop. Jadi selama ini memang kepalsuan Jokowi itu diperlihatkan dalam bahasa tubuhnya tuh. Jadi ditutupi sebetulnya kapasitasnya tuh. Nah ini yang kita maksud dari awal, yang saya terangkan dari awal, bahwa penipuan pencitraan itu justru diagung-agungkan oleh para buzzer, oleh media sosial yang dia sewa, oleh apa aja, sehingga lembaga survei selalu mengatakan nih ketertarikan pada Jokowi masih tinggi nih, Jokowi menyapa publik. Iya, kemampuan Jokowi ada bagi goodie bag aja, dan itu pun hadiah itu dilempar-lempar di dalam mobil. Jadi mulai terlihat kekonyolan-kekonyolan di istana itu. Ini pasti direkayasa oleh staf-staf komunikasi istana yang memang dungunya sejenis loh. Saya sih paham ya kalau wartawan pada sebel karena saya pernah jadi wartawan di istana juga di zaman Pak Harto dulu ya. Belum pernah ketemu orang semacam ini. Kan biasanya kita kalau ketemu presiden atau ketemu menteri lah terutama ya, kalau presiden memang sudah diatur waktunya dengan dulu ya. Kalau zaman Pak Harto itu misalnya pulang di pesawat kepresidenan dan sebagainya gitu ya. Nah ini kan kan kita sering juga itu ada pertanyaan-pertanyaan yang kita akan tanyakan langsung. Kalau sekarang ini kan kita pokoknya disuruh terima barang mentah begitu saja ya, bahan mentah ya. Dan yang menyebalkan ini saya baca karena ini staf presiden tuh mulai menghalang-halangi wartawan ketika akan melakukan doorstop interview gitu. Lalu apa fungsi wartawan istana kalau begitu? Buat apa ada semacam tim yang di press roomnya istana itu kalau Jokowi akhirnya menghindar, takut untuk diwawancarai secara mendalam? Kan itu pemalsuan kan. Zaman Pak Harto semua keterangan itu begitu Harto selesai bicara itu, mulai dari Murdiono, Pak Mur, lalu Pak Harmoko segala macam, menteri-menteri berjajar dan mampu menjawab secara sempurna hasil dari sidang kabinet. Ini yang membuat kita nggak ngerti itu sidang kabinet isinya apa itu. Kan Jokowi mesti datang ke depan publik mengatakan ini yang saya sudah putuskan. Tapi artinya dia nggak ngerti apa yang dia diputuskan. Jadi bukan kita mau mengolok-olok, tapi ya terbuka akhirnya perlahan-lahan bagaimana kapasitas presiden itu dimanipulasi melalui headline yang dibuat-buat, dimanipulasi oleh mereka yang memang menghindar dari ketajaman pertanyaan
jurnalis. Ini skandal baru dalam politik Indonesia. Udah banyak skandal yang sedang dibuat Pak Jokowi, tapi ini juga skandal yang ada lucunya itu. Seolah-olah presiden tampil dengan postur yang yang punya kapasitas, tetapi setelah terbuka candidnya, ya ada aja bocoran dari istana yang untuk memperlihatkan bahwa sebetulnya ini tipu-tipu sebetulnya. Jadi tipu-tipu itu akhirnya dibocorkan satu persatu dari kalangan istana sendiri itu. Nah ini soal yang ya jadi bahan olok publik bahwa ternyata kita presiden ingin ada calon boneka di dalam pilkada atau pemilihan gubernur, ternyata dia sendiri adalah boneka yang dibonekakan oleh ketidakmampuan dia sendiri. Kan sebetulnya itu aja, kita tidak ingin punya pemimpin yang berbohong, bahkan direncanakan bohongnya tuh. Nah itu sebetulnya bukan lagi sindiran, tetapi ya uraian yang mesti kita duga dengan kuat, atau sudah kita duga dengan kuat, tinggal pembuktiannya mulai dicicil, mulai terbukti. Kalau saya bilang Jokowi penuh dengan hoax, dulu saya bilang pembuat hoax terbaik adalah Presiden Jokowi itu, karena dia punya semua peralatan untuk berbohong. Nah sekarang terbukti lagi bahwa dia berbohong sebetulnya, dia nggak mampu untuk menatap mata jurnalis, padahal fungsi jurnalis adalah mengorek keterangan dengan cara yang tidak boleh dibatasi. Nah sekarang dia takut itu, maka dia sewa orang-orang yang memang bisa disewa untuk merekayasa soal itu, wawancara doorstop. Jadi doorstop sekarang artinya yang penting terlihat doornya, terlihat pintunya, itu bukan isinya lagi yang hendak dijadikan mutu dari doorstop, tetapi pintu harus terlihat supaya soal itu doorstop. Nah yang jadi pertanyaan sekarang ya Bung Rocky, mengapa hal itu dilakukan oleh Pak Jokowi ya? Karena kan sebenarnya beliau kan selama ini juga sudah terbiasa melakukan doorstop itu, soal kualitasnya dan sebagainya itu lain halnya ya. Apakah karena sekarang ini seperti saya sebut tadi ada kantor komunikasi presiden gitu, dan kemudian mereka khawatir kalau ada pertanyaan tajam dari wartawan dan Jokowi kemudian keserius lidah, ini bisa tambah gonjang-ganjing begitu. Kalau dia pemimpin yang baik, dia bisa menduga pertanyaan wartawan, dan dia kan pertanyaan wartawan seputar porsi dia, dan udah ada di kepala pemimpin kan. Lu nanya apa, wartawan gue bisa jawab kira-kira gitu. Lu berbohong pun gue tahu tuh pertanyaan lu berbohong tuh, bahkan gue buatin jawabannya lalu bertanya misalnya tuh, dan saya bisa pancing Anda, hai wartawan, Anda akan bertanya sesuatu yang jawabannya udah ada di kepala saya tuh. Kan itu pola itu yang paling bagus sebetulnya tuh, dan wartawan juga atau jurnalis mengerti bahwa kemampuan Presiden Jokowi menjawab itu ya tidak perlu diragukan, karena dia memang habis memimpin sidang kabinet. Tapi kalau kemudian buntutnya terlihat tadi rekayasa itu, ada kamera dan kita nggak lihat bahwa oke itu kamera siapa, kamera wartawan. Biasanya kamera wartawan itu apalagi televisi itu di ujung kameranya itu ada mic yang standar, dan di situ terlihat oh ini dari TV One, ini dari Metro TV, ini dari iNews, ini dari macam-macam kan itu nggak ada, itu cuman handphone. Jadi yang wawancara siapa? Yang wawancara adalah HP apa namanya, Samsung yang wawancara atau Apple yang wawancara. Jadi itu pun kekonyolannya tidak sempurna, sehingga orang mulai melakukan riset kecil-kecil dari penampilan Presiden Jokowi di depan kamera itu, yang memang hanya diambil mengikuti keterangan Pak Jokowi selalu dari angle yang sempurna itu. Kira-kira begitu kan. Ya memang disempurnakan untuk menutupi kedunguan, menutupi kebohongan, menutupi faulty reasoning di dalam wawancara. Kan wawancara itu ada nalarnya itu supaya terlihat ada dialektika. Jadi Pak Jokowi mengapa sih mesti memperlihatkan sikap yang makin lama makin konyol? Saya kira Bung Rocky ya, fakta terbaru ini adanya rekayasa doorstop interview ini kan semakin menunjukkan bahwa Jokowi ini adalah figur yang nggak otentik gitu, yang penuh rekayasa gitu, bahkan sampai wawancara dengan wartawan pun direkayasa ya. Tapi saya kira kalau saya lihat tadi ya, dari sisi acting sih saya nilai Jokowi memang sudah jago deh Bung Rocky. Oke, jadi pelajarannya kita balik pada hal yang berulang kali kita bahas di forum ini. Erzurumno Arif, Rocky Gerung membahas terus bahwa pemimpin itu boleh diloloskan bukan karena filter elektabilitasnya dia tembusi, tapi filter etikabilitas yang mesti dia tembusi lebih dahulu. Lalu dia disensor lagi melalui filter intelektualitas, baru boleh dia diuji elektabilitasnya. Jadi Pak Jokowi gagal di dalam dua hal. Pertama, yaitu etikability, itu tidak etis.
doorstop yang direkayasa. Yang kedua, intelektualitasnya. Karena seseorang kalau kapasitas inteleknya cukup, dia nggak pernah takut untuk berhadapan face to face, eye to eye, dengan eye contact, bahkan dengan wartawan yang memang seringkali hanya bertanya melalui tatapan mata. Jadi itu intinya kenapa kita menginginkan pemimpin itu diuji pertama kali etikabilitasnya. Harus etis berhadapan dengan publik tuh, tidak boleh direkayasa. Yang kedua, intelektualitasnya, harus punya kapasitas berpikir abstrak, harus punya kemampuan menghubungkan satu konsep dengan konsep yang lain, harus mampu bahkan bercanda yang keren, yang sophisticated dengan kalangan wartawan, supaya pemimpin itu bisa mengalahkan argumentasi wartawan tuh. Dan yang ketiga, baru boleh elektabilitas. Jadi kalau etikabilitasnya rendah, intelektualitasnya minus, maka buat apa elektabilitasnya dipamerkan? Jadi sekali lagi kita mau tuntut satu cara menapis baru pada pemimpin yang akan datang. Demikian juga nanti di pilkada, pilgub nanti itu kita pemilihan kepala daerah dan gubernur wali kota. Kita ingin prinsip ini dipakai lagi. Yang pertama adalah pemimpin itu harus diuji pertama-tama etikabilitasnya. Jadi kemampuan dia untuk tampil sebagai makhluk etis itu pertama. Yang kedua, dia mesti lolos skrutinisasi, pentapisan metodologi berpikir itu. Dan karena itu pemimpin-pemimpin di pilkada, pilgub nanti harus mampu untuk bertanding argumen dengan BEM se-Indonesia, dengan mahasiswa kritis, dengan dosen-dosen di universitas. Itu intinya untuk menapis intelektualitas. Baru setelah itu lembaga survei datang ke dia. Oke, kita uji ya elektabilitasmu. Itu pentingnya tuh. Jadi jangan dibalik, elektabilitas diuji dulu, padahal kapasitas intelektualnya minus, kapasitas etisnya tuh rendah. Jadi itu bahayanya tuh. Nah, sekali lagi kita ingin ajukan itu sebagai poin untuk memperoleh kompetisi politik yang bermutu secara etis, kuat secara intelektual di pemilu daerah-daerah nanti itu. Salam akal sehat, tetap 0%. Ya, salam akal sehat, nolkan kedunguan.